Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Ya, sebelum kita memulai sekolah minggunya, KFN absen dulu. Lingkungan 1, mana suaranya? Lingkungan 2. Par lingkungan 3. Lingkungan 4. Lingkungan 5. Lingkungan 6. Lingkungan 7. Lingkungan 8. Lingkungan 9. Lingkungan 10. Lingkungan 11. Lingkungan 12. Dan yang terakhir lingkungan 13. Mana suaranya? Karena semua sudah semangat, langsung saja kita akan membuka sekolah minggu kita dan kita menyanyi 2 lagu. Lagu yang pertama yaitu Ku Senang dan Melompat. Kemudian lagu yang kedua, lagu yang anak-anak juga suka, yaitu lagu Anak Sekolah Minggu. Siap? KFN ajak semua bangun berdiri. Ayo berdiri. Ya, 1, 2, 3. Senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya mulut, syukur Tuhan, dapat bercanda dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya tangan, syukur Tuhan, dapat bermain dengan teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay! Silakan duduk kembali. Ya, kita akan membuka sekolah minggu kita. Anak-anak semua, KFN minta untuk duduk yang rapi, siapkan hati, lipat tangan, karena kita akan berdoa. Ingat, jangan korek samping kiri, samping kanan. Yang ada sekolah minggu bersama dengan teman-teman, jangan korek samping kiri, samping kanan. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas napas kehidupan dan berkat yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami, anak-anak sekolah minggu, Par Jemaat Bait El Nunhila, akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir ya Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami, dengar dan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa dan pembacaan firman Tuhan.
Oleh karena itu, KFN kasih kesempatan bagi yang belum ambil Alkitab, silakan ambil Alkitab. KFN hanya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Oleh karena itu, sekali lagi KFN minta untuk adik-adik sekalian duduk dengan rapi dan tenang. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. 1, 2, 3, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati agar firman yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya ini doa dan harapan kami, dengan sempurnakan doa kami, karena kepada Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Tin di sini. Kita akan belajar firman Tuhan bersama pada hari ini. Sebelumnya Kak Tin mau tanya, minggu lalu kita juga sudah belajar firman Tuhan tentang mengasihi keluarga. Nah, hari ini kita sudah ada di minggu kedua bulan keluarga. Bicara tentang keluarga. Minggu lalu mengasihi keluarga, kita harus mendoakan dan juga mengampuni. Kalau ada yang bersalah, kita harus mengampuni. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema ketaatan. Nah, sebelumnya kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1. Efesus pasal 6 ayat 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Katin baca ulang ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1 ini mengajarkan kita tentang taat kepada orang tua. Nah, Katin punya dua pertanyaan di sini tentang apa itu. Yang pertama, apa itu taat? Apa itu ketaatan? Ada yang tahu? Ada yang bisa sebut? Coba sebut. Apa itu ketaatan? Iya, ketaatan itu harus ikut. Harus ikut, tidak boleh melawan. Harus dengar-dengar. Iya, di sini kakak mau bilang bahwa taat itu adalah melakukan dengan sukarela apa yang diminta oleh orang tua kepada kita. Maksudnya orang tua minta kita melakukan apa, kita harus lakukan itu dengan sukarela. Artinya tidak ada paksaan, tidak ada bantahan. Jadi kalau di rumah mama bilang, ini tolong mama, ini bersihkan rumah. Terus bilang, tunggu mama masih main game, tunggu sebentar. Nah, itu artinya kita membantah. Kita masih belum melakukan dengan sukarela, masih ada bantahan, masih ada alasan, masih banyak alasan, berarti belum dengan sukarela. Nah, atau misalnya mama suruh, tapi mama harus disuruh, mama harus bilang, yuk bersihkan rumah dulu, nanti mama beli kasih apa gitu. Itu berarti masih ada iming-iming untuk kasih sesuatu baru kita bisa melakukan. Tetapi di sini kita belajar bahwa ketaatan itu harus dengan sukarela. Jadi pertama, taat itu melakukan dengan sukarela apa yang diminta oleh
orang tua. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada ini iming-iming kasih hadiah dulu baru kita melakukan, tapi melakukan itu dengan senang hati, dengan sukarela. Nah, yang kedua lagi, apa itu taat? Taat itu adalah seperti tadi lagu, anak sekolah minggu dengar-dengarlah ya. Taat itu adalah mendengar dengan baik dan penuh sukacita melakukan setiap nasihat dari orang tua. Jadi kalau sudah jamnya belajar, orang tua bilang, stop sudah main game, belajar sudah. Atau ada tugas, disuruh kerja tugas, orang tua kasih ingat di rumah kerja tugas. Kita masih asik main game, tugasnya tertunda, nanti menumpuk, nanti tidak ada nilai. Nah, yang rugi adik-adik sendiri. Nah, di sini mendengar dengan baik dan penuh sukacita melakukan setiap nasihat dari orang tua itu harusnya kita mendengar dengan baik, tidak pakai alasan, ya, tidak ada alasan nanti dulu, kayak tadi, nanti dulu atau tunggu dulu. Tapi mendengar dengan baik juga, saat orang tua menasihati itu, kadang orang tua nasihat, kita asik main HP, atau orang tua ada bicara, kita sambil menyanyi, tidak mendengarkan orang tua bicara apa. Kalau orang tua menasihati itu, di sini bilang mendengar dengan baik dan penuh sukacita. Jadi kalau ada nasihat orang tua, kita sebagai anak-anak, firman Tuhan sudah ajarkan untuk taat kepada orang tua, kita harus mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik itu memberi perhatian kepada apa yang diucapkan oleh orang tua, apa yang dinasihati orang tua, supaya itu bisa membawa kebaikan bagi kita. Supaya itu kita menjadi anak-anak yang baik. Misalnya suruh kerja tugas, kalau kita mengerjakan tugas, ya nilai itu kan untuk kita naik kelas, untuk adik-adik sendiri karena sudah taat, sudah melakukan mengerjakan tugas dan tepat waktu sehingga memperoleh nilai. Nah, itu mendengar dengan baik dan melakukan dengan penuh sukacita. Jadi ketaatan, apa itu taat? Taat itu melakukan dengan sukarela apa yang diminta oleh orang tua dan juga mendengar dengan baik dan penuh sukacita melakukan setiap nasihat orang tua. Ya, jadi seperti itu ketaatan itu. Kenapa kita harus taat? Tadi kita baca firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1. Di situ dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haruslah demikian. Jadi, mengapa kita harus taat? Karena taat itu adalah perintah dari Tuhan. Firman Tuhan tadi kita baca sama-sama, Efesus 6 ayat 1 bilang, karena haruslah demikian. Dia bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Jadi, mentaati orang tua itu adalah perintah dari Tuhan. Kalau dalam 10 hukum Tuhan, di Keluaran pasal 20 ayat 11 juga ada hukum Tuhan, hukum yang kelima itu dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, jadi kita harus taat kepada orang tua karena itu adalah perintah Tuhan, dan jaminannya dalam firman Tuhan itu Tuhan bilang supaya lanjut umurmu. Kalau dalam
Alkitab kita bisa melihat tokoh-tokoh yang taat kepada Tuhan seperti Nuh misalnya. Tuhan suruh buat perahu, Nuh taat dan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Nuh, waktu air bah turun, Nuh dan keluarganya selamat karena mereka tinggal di dalam bahtera yang Tuhan suruh Nuh buat itu. Nah, itu satu contoh tokoh yang taat kepada Tuhan. Ada lagi contoh tokoh dalam Alkitab yang tidak taat. Misalnya Yunus. Yunus Tuhan suruh pergi ke Niniwe, tapi Yunus malah pergi ke Tarsus. Dia menjauh dari Tuhan. Nah, dia tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya dia harus dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan yang besar. Nah, itu dua tokoh. Yang satunya taat, yang satunya tidak taat. Jadi dari kedua tokoh ini kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Nah, di sini kakak mau bilang bahwa ketika kita taat kepada orang tua, itu berarti kita juga sudah taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan, taatilah orang tuamu karena harus demikian. Nah, itu perintah Tuhan. Jadi ketika kita taat kepada orang tua, maka kita juga sudah taat kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang ketaatan dan Tuhan bilang Tuhan akan memberikan umur panjang dalam keluaran tadi, dalam perintah Tuhan tadi. Itu jaminan bagi setiap anak-anak Tuhan yang taat. Taati orang tua supaya panjang umurmu. Nah, di sini Kakak Tin juga mau berterima kasih kepada adik-adik semua yang hari ini sudah ada untuk sekolah minggu bersama. Itu juga bentuk ketaatan. Ketaatan mungkin tadi pagi orang tua sudah mengingatkan, ingat ini hari sekolah minggu. Nah, adik-adik sudah tahu waktunya sekolah minggu dan duduk untuk ikut sekolah minggu bersama-sama. Itu juga bentuk ketaatan kepada orang tua, juga kepada kakak-kakak pengajar di sekolah minggu. Nah, jadi terima kasih adik-adik sudah taat juga. Nah, anak-anak yang taat pasti disayang orang tua. Biasa kalau orang tua suruh apa-apa begitu, kemudian ketong lakukan dengan senang hati, pasti orang tua, aduh terima kasih anak sayang, dipeluk, dicium atau dikasih sesuatu. Nah, orang tua saja sayang, apalagi Tuhan. Ya, orang tua sayang, apalagi Tuhan pasti lebih sayang. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang ketaatan. Kita harus melakukan dengan sukarela dan mendengar dengan baik dan penuh sukacita setiap nasihat yang orang tua berikan. Jadi untuk adik-adik semua, teruslah belajar untuk mentaati orang tua kita di rumah. Nah, karena menghormati orang tua sama dengan kita sedang menghormati Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Shalom. Ya, adik-adik semua, sudah dengar firman Tuhan kan? Sudah dengar? Ya, jadi anak sekolah minggu Parjemaat Bataluna harus jadi anak sekolah minggu yang taat. Ya, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu yang berkata, Aku anak terang. Aku anak terang. 1, 2, 3.
Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Baik anak-anak di rumah, setelah kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya untuk kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Nah anak-anak, semua duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kalau sudah, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, kami hari ini boleh bersekolah minggu dengan baik. Bapa di sorga, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami sampaikan, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Kami mau berdoa bagi semua anak-anak PAR dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu dapat melewati kehidupan ini. Itu karena anugerah Tuhan, itu karena cinta kasih Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Sehingga mereka tetap terus ada dalam keadaan sehat, mereka tetap terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kami PAR lingkungan 1 sampai 13 dalam pendidikan mereka. Tuhan, Engkau mau memberkati mereka, hikmat dan kepintaran Tuhan berikan bagi mereka. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada mereka, mereka dapat mendengar dengan baik, mereka dapat mengerti, dan mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka. Walaupun saat ini mereka sedang bersekolah di rumah, ataupun mereka sedang bersekolah di sekolah mereka masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap terus menjaga mereka. Tuhan Yesus akan tetap terus memberkati pendidikan mereka, sehingga masa depan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga menjauhkan mereka dari sakit penyakit, terutama virus corona yang ada. Sehingga ketika mereka bersekolah, baik sekolah di sekolah maupun di rumah dalam sekolah online, mereka tetap terjaga dan terpelihara karena Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, Engkau juga mau memberkati mereka di dalam pergaulan mereka bersama dengan teman-teman sebaya mereka.
Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi teman-teman mereka, dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa juga pada pagi hari ini. Kami mau berdoa bagi orang tua daripada anak-anak. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi orang tua yang baik, yang dapat mendidik dan mengajarkan anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kekuatan bagi orang tua atau bapa mama dari anak-anak ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi kami semua, pelayan atau pengajar PAR dari lingkungan 1 sampai lingkungan 13. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati pelayanan kami. Tuhan taruh kesetiaan itu di dalam hati kami, sehingga kami tetap terus setia dengan sukacita untuk menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan juga memberkati kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, Gereja Bait El Nun Hila. Tuhan memberkati ketiga pelayan kami, bahkan satuan majelis jemaat dan juga semua jemaat. Tuhan memberkati. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi semua keadaan dunia ini. Terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau mari mengampuni kami. Kami juga mau berdoa bagi virus corona yang ada. Tuhan, Engkau mau menjauhkan itu daripada kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari virus yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kami dari virus yang ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mau berdoa bagi sekolah minggu kami yang akan berlangsung pada minggu yang akan datang. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap taruh kesetiaan di dalam hati kami, untuk kami tetap setia melakukan pelayanan kami pada minggu depan. Dan Tuhan juga boleh mengumpulkan anak-anak dengan sukacita untuk mereka boleh datang bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mendengarkan semua yang telah kami sampaikan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah sahabat kami, anak-anak yang setia, kami boleh datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita telah sampai pada penghujung sekolah minggu kita. Tapi jangan khawatir. Minggu depan masih ada sekolah minggu juga. Masih akan kembali dalam sekolah minggu online PAR Jemaat Bait El Nun Hila. Oleh karena itu, adik-adik semua jangan sedih, jangan menangis. Kita akan kembali bertemu minggu depan. Untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama lagu yang berkata, Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Tuhan melihat, mata Tuhan tetap memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hati.
bagi Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang